Calvin Verdong adalah salah satu pemain yang tampil bagus di pertandingan melawan Arab Saudi. Pemain berusia 27 tahun itu juga menjadi aktor utama di balik terciptanya gol kedua yang dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Kini Verdong telah kembali ke klubnya untuk melanjutkan perjuangannya di Eredivisie. Tapi meski kembali, ternyata masih ada cerita menarik yang menyangkut pemain keturunan Aceh tersebut. Cerita itu diungkapkan oleh manajer timnas, yakni Bapak Sumarji. Sumarji bercerita soal cedera yang sempat dialami Verdong di lapangan. Lantas cerita seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Tak banyak drama, itulah predikat yang bisa disematkan kepada Calvin Verdong. Selain itu, Verdong juga jarang aktif di media sosial. Alasan inilah yang membuat dirinya terus fokus bermain sepak bola. Hasilnya, pemain kelahiran Dordrecht tersebut selalu tampil konsisten bersama klubnya maupun timnas Indonesia. Konsistensi inilah yang membuat posisi Verdong sangat sulit digusur oleh pemain lain. Tercatat sampai sejauh ini, sejak debutnya melawan Filipina lalu, Verdong terus menjadi pemain utama pilihan Sinteyong. Kelebihan pemain yang satu ini adalah kuat dalam bertahan dan mampu membantu serangan dengan baik. Contoh penampilan apik kembali ditunjukkan oleh Verdong dalam pertandingan melawan Arab Saudi. Di laga tersebut, dirinya mampu menjaga sisi kiri pertahanan Indonesia tetap aman dari serangan Arab Saudi. Sesekali Verdong juga ikut membantu serangan, bahkan menjelang akhir babak pertama selesai, Verdong hampir saja mencetak gol. Menerima umpan jauh dari Sandy Walsh, tembakan Verdong cuma tipis di samping gawang Alcázar. Puncak dari performa Verdong akhirnya terjadi di pertengahan babak kedua. Ia berlari dari belakang untuk melakukan serangan balik. Sambil terjatuh, Verdong kemudian memberikan umpan kepada Marcelino. Umpan yang akhirnya dimanfaatkan dengan sempurna oleh pemain Oxford tersebut. Efek totalitas Verdong di lapangan. Jika kita perhatikan, Verdong adalah pemain yang selalu ada di mana-mana, kadang di posisi aslinya, kadang juga berada di lini depan. Ia juga terus berlari demi bisa membantu serangan balik yang dilancarkan timnas Indonesia. Apa yang dilakukan Verdong itu akhirnya memberikan efek buruk pada dirinya. Dalam sebuah momen, Verdong terlihat pincang usai melakukan serangan. Tapi meski pincang, Verdong tetap berjuang untuk kembali ke lini belakang. Momen inilah yang membuat fans Indonesia salut atas perjuangan Calvin Verdong di lapangan. Kisah Verdong diceritakan manajer timnas Indonesia. Perjuangan dari Calvin Verdong tadi akhirnya mengantarkan Indonesia meraih kemenangan atas Arab dengan skor 2-0. Kemenangan yang pastinya sangat penting, karena dengan begitu peluang lolos ke babak selanjutnya masih sangat terbuka. Aksi yang ditunjukkan oleh Verdong ternyata juga diperhatikan oleh Bapak Sumarji selaku manajer timnas. Ia bercerita setelah pertandingan selesai, Verdong berlari untuk menemui dokter tim. Dirinya juga melihat tangan Verdong bergetar. Mungkin itu adalah bentuk cinta Verdong kepada negaranya, yakni Indonesia. Di akhir laga, Verdong kelelahan. Dia berlari menghampiri Choi Ju-yong. Dia mengaku kelelahan dan merasa tertarik di area paha belakang. Saya lihat tangannya bergetar. Itu mungkin bukti cinta Verdong sama kita, kata Sumarji pada media.
Mimpi Verdong bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika kita perhatikan, saat timnas Indonesia mengalami kekalahan, Verdong dapat dikatakan sebagai pihak yang paling kecewa. Misalnya kemarin saat timnas dikalahkan Jepang dengan skor 4-0. Sesuatu yang sangat wajar, karena sejatinya Verdong adalah pemain yang ingin melihat Indonesia bermain di Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Verdong rela meninggalkan Belanda demi tanah leluhurnya, yakni Indonesia. Saya harus jujur kepada diri saya sendiri, saya tidak akan punya kesempatan lagi untuk masuk ke timnas Belanda. Sepak bola berkembang di negara ini, mereka masih bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bayangkan kalau mereka berhasil lolos, tiba-tiba saya bermain di Piala Dunia, tidak ada yang akan menyangka, kata Verdong pada Football International. Cedera Verdong tidak terlalu parah. Untungnya, meski sempat pincang di lapangan, Verdong mengaku jika kondisinya lebih baik. Selain sudah mendapatkan pemeriksaan dari dokter, ternyata apa yang dialami Verdong cuma kram biasa. Hal ini diungkapkan Verdong saat ditemui media waktu akan meninggalkan Stadion GBK. Tentu sebuah kabar yang sangat baik, karena seperti yang kita tahu, Verdong adalah pemain terpenting timnas. Jika dia cedera, pasti yang membuat STY harus memutar otaknya untuk menentukan siapa pengganti yang pas bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Like Saudi can go, we can go to the next round. Australia, it's a tough group, so everybody have to give their all. Your leg look painful during the game. Is there a problem with your leg? No, it was just cramp. When I want to shoot, I feel something in my calf, and then I cannot shoot properly. But all good. Verdong jadi pemain paling konsisten di timnas Indonesia. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia telah menjalani 6 pertandingan. Hasilnya tim Garuda mampu meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kali kekalahan. Hasil yang tidak terlalu buruk, mengingat untuk sementara Indonesia berada di peringkat ketiga. Hasil itu pasti juga tidak terlepas dari performa Kelvin Verdong, di mana dirinya menjadi salah satu pemain paling konsisten di timnas Indonesia. Mungkin selain Verdong ada Jay Itzes dan Rizky Ridho yang sama-sama terus tampil konsisten bersama Indonesia. Lebih lanjut, kini Verdong akan mengalihkan fokusnya bersama klub yang ia bela, yakni Nijmegen. Bersama klub itu, Verdong untuk sementara berada di posisi 8 klasmen sementara. Dan di akhir pekan ini, Nijmegen mendapatkan kesempatan untuk naik peringkat. Tapi sebelum itu, mereka harus menghadapi perlawanan dari FC Utrecht, tim yang saat ini diperkuat oleh Romeni. Sebuah duel yang pastinya sangat menarik karena akan mempertemukan pemain timnas dan calon pemain timnas. Dan jika tidak ada halangan, oleh Romeni akan mengikuti jejak Verdong untuk membela tim Garuda, tepatnya pada bulan Maret tahun depan, yang mana Indonesia akan melawan 2 tim kuat, yakni Australia dan Bahrain. Pertandingan yang bisa menjadi penentu apakah Indonesia lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Jadi itulah kisah perjuangan Kelvin Verdong demi negara tercintanya, yakni Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.